Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan belajar yang namanya OS Command Injection ya, teman-teman. So, kita iframe sudah kemarin dibahas LDAPP. Ini agak sedikit. Oke, nanti kita lah bahas-bahasnya kita yang important nanti. Ini solusinya adalah ketika di level cukup sederhana sebenarnya, teman-teman bisa titik koma juga atau misalkan ls bisa. Tapi nggak tahu nih, ini apakah dia bisa directory atau enggak. Kayaknya enggak dah. Kasih function mengeksekusi. Oh, ada deh, ada nih. Di LS ya. Dia dieksekusi nih LS. Drupal dan sebagainya. Wow. Teman-teman juga bisa menggunakan mFirst ya, misalkan n cat etc password. Ya, ini kan si servernya ini menggunakan Ubuntu ya, berarti kan berbasis Linux. Teman-teman juga harus paham dulu yang namanya Linux OS, kemudian chat misalkan etc shadow kan, dia nggak, dia tidak diizinkan. Sudah sudah kemudian so ini adalah pulau, teman-teman bisa injek menggunakan mFirst dan n. Kalau di level medium ya teman-teman, kalau di dia mFirst dia nggak akan bisa ls makanya itu dia nggak akan bisa. Kemudian kalau di mFirst juga misalkan ls nggak akan bisa ya. Nanti ya kita bahas kenapa di level medium kenapa mereka nggak bisa. Solusinya adalah dia menggunakan garis lurus kayak gini ya, cat etc pas OED. Karena dia butuh proses dulu untuk melakukan eksekusinya ya kan, apakah di allow atau enggak, butuh waktu lah. Oke, masih. Terus bagaimana cara buat kayak remote code execution ya, itu teman-teman bisa nc kemudian min e bin bash kemudian ip kita. Nah, IP ini teman-teman ya, cek IP itu kayak gini, if config ya, teman-teman harus setting dulu di vbox-nya menggunakan host only adapter. Nah, ini IP saya ya, sesuaikan, kemudian di portnya berapa, sekarang portnya 3000. Nanti di sini kita tinggal nc min ltv kemudian di port 3000 samain, kemudian kita look up dan zoom, kita dapat ya dari IP-nya si bweb, kemudian dari port forwardingnya 3713 pada ls kita nyambung, kemudian misalkan ls min lah ya, kelihatan juga. Misalkan kita ke cd home siapa aja misalkan, oh ada Alice, ada B, ada FTP, ada Johnny, Neo, Celine, Thor, and Wolverine ya. Jadi di sini ada satu komputer ini mempunyai beberapa pengguna dan FTP juga ada. Ya, misalkan kita cd FTP, kita cek ada apa aja di situ. Misalkan web chat, welcome.msg ya. So explain after the server. If you have any user problem, please report them via email. Report to at bla bla bla. So, jadi teman-teman ya, jadi ini bisa dieksekusi beberapa kali ya, tinggal kita close secara LC. Dan kalau di level medium dia agak, level high dia agak susah mau itu di gini yang dia jalan eksekusinya, tapi kita nggak akan bisa melakukan kayak ls dan sebagainya di level high gitu. Dia yang nggak reach ya, misalkan 192.168.56.5 3000.
ini ya. Oke, ini cookie yang mengatur tentang masalah keamanannya ya. Kita ini cookie level low, level medium, and level high. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama, di web ini ada yang namanya function shell execution, as lookup and comment and target. Nah, di sini ketika kita masukin ya data kita, misalkan contohnya ya, ini contohnya kok jauh-jauh amat. Contohnya ketika as lookup ya, kemudian kita misalkan ini kan ada tadi ya www.nc apa replay.com, kemudian kita masukin lagi misalkan koma misalkan ls lah ada or etc dan another example. Jadi teman-temannya di sini dieksekusi kalau di level low ya, karena tidak ada cek sama sekali ya, seperti yang kemarin no check sama sekali. Nah, kalau untuk di level 1 level medium ini yang tadi ya first kita, kemudian yang semicolon kita ini dia di reset menjadi 0, jadi tidak akan berfungsi sama sekali. Makanya itu di bypass, itu di bypassnya adalah menggunakan begini ya, ataupun kayak gini ya, intinya kayak gitu. Ini masih bisa di bypass dengan cara komen yang seperti itu. Kalau di komen 2 dia nggak bisa ya escape shell cmd, jadi dia istilahnya dia menghilangkan semua meta karakter yang memang digunakan untuk menggunakan shell comment injection atau arbitrary comment, sehingga komen kita tidak akan terpenuhi. Itu di level high. Terus pengen ingat juga buat teman-teman, bagi siapapun web developer, kalau memang sekiranya Anda tidak membutuhkan shell execution ya atau comment injection dalam bisnis Anda, jangan gunain mereka. Karena ya web ya udah fokus webnya aja. Kalau mau menggunakan, kalau mau eksekusi web server ya udah pakai SSH aja. Pakai SSH lebih ya lebih aman lah, yang terpenting SSH-nya nggak publish key-nya, nggak publish file-nya dan atau hal-hal sebagainya. Yang penting di private di masing-masing komputer, ataupun ya istilahnya mah don't trust anyone, even your manager, even your employee. SSH kamu tuh ya jangan dikasih siapapun kecuali cuman Anda yang tahu ya. Don't trust anyone. In cybersecurity we call apa lagi ya sebutannya di course Fortinet itu. Kemudian di blind injection di level high. Nah, kalau di level low kita tinggal misalkan oke IP-nya nggak usah pakai IP lah, pakai script langsung sleep 10. Lihat ya, ini delay lama banget, delay lama banget, ini 10 detik. Ini blind. Kenapa blind? Karena dia secara galang. Blind itu bisa dibilang nggak kelihatan komennya, maksudnya dia kelihatan kayak oke sebagian, nggak pure comment injection tapi cuman kayak clue-nya aja, sebutnya blind. Kalau di level medium dia masih bisa nggak sih ya sleep? Kayaknya dia menggunakan hal yang sama ya. Ya dia tetap blind ya, tetap bisa dieksekusi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi teman-teman? Kita bisa lihat di comment injection blind. Nah, sama seperti halnya awal. Ingat teman-teman, buat web developer yang sekiranya enggak butuh nih kayak tadi shell exec dan ini comment i. Kalau sekiranya tidak butuh untuk sesuatu yang mengakibatkan atau membuat komen di dalam web aplikasi, ya udah jangan gitu ya. Jangan ada yang terhubung dengan web aplikasi melalui jangan ada yang terhubung sebuah komen melalui web aplikasi. Intinya udahlah, kalau pengen shell komen ya udah pakai SSH aja ya. Jangan lagi gunain kayak web aplikasi kayak gini. Nah, pengingat sekali pakai ini ya. Gua kebetulan lagi belajar Django. Gua lagi analisa Django workflow-nya kayak gimana. Ini lumayan agak sih. Ini ada
kalau udah dihapus, aku pengennya merge tapi udah nggak apa-apa. Nah, lupa juga gua lagi belajar Django, fokusnya ke web framework Django, dan juga ada beberapa hal lainnya seperti Golang dan JavaScript terutama Node.js. Biasanya itu kan karena yang namanya security, web security itu ada dua, ada via front end, ada yang via back end, dan itu harus kerjasama antara front end dan back end. Misalkan oke, di back end kita lost, boleh nih datanya ini nol, apa maksudnya kosong, tapi di front end dia nggak boleh di escape, ya nggak boleh sama-sama nol kan gitu.